Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Suka Petualang. Jadi perjalanan kita kali ini kita mau cari tahu nih gimana nih cara mengolah makanan yang paling laku di pasaran pas bulan Ramadan nih. Makanan pangkaling atau caruluk. Kalau orang sini nyebutnya caruluk ya. Jadi gue mau tahu nih gimana sih caranya cara ngolah kolang-kaling itu yang baik gitu agar bisa dikonsumsi gitu ya. Kali ini gue ada di kawasan Lebak, Banten. Lihat, gila, mantap anjir. Sana Gunung Batu yang di belah sananya itu ada ada kampung yang dinamakan Kampung Kubang. Kenapa dinamakan Kampung Kubang? Karena di sana tuh ada kubangan besar yang dibuat sama masyarakat dulu katanya. Oke, kembali ke topik pembicaraan yang pertama. Jadi kali ini kita akan mencari tahu nih gimana cara mengolah kolang-kaling yang baik dan benar. Apakah susah? Apakah gampang gitu ya? Kalau makannya sih gampang menurut saya mah. Karena kan tinggal makan. Kalau ngolahnya nggak tahu nih. Kita melakukan proses tahap demi tahap, cara demi cara. Gimana sih caranya? Yuk ikutin terus. Oke, kembali ke jalan ya. Kembali ke rutenya kayak gini. Lanjut. Sumpah gue baru bangun, terus mandi sebentar, gue pakai sabun anjir. Tapi gue pakai sabun Clorox Man tuh. Jadi lumayan lah, agak bercerah. Yuk yang mau beli Clorox Man soap atau serumnya juga ada ya, di DM aja di Instagram gue yaitu Dika Haryanto ya. DM aja di situ, ntar gue direspon di situ. Kalau enggak chat aja akun WA gue 0857 7377 6176, itu kontak gue. Order aja di situ kalau mau. Yuk, lihat sumpah jalannya kayak gini anjir. Ini baru jam 6:30 pagi. Berarti gue ditinggal setengah jam yang lalu sama yang punya rumah. Tadinya gue mau ikut, tapi ditinggalin. Ini bener tanya. Paniklah masa enggak. Ngetonggo. Salah jalan. Ngetonggo anjir. Saya ini tadi sini katakannya ini yang paling serem sih di sini. Tuh mana tuh yang punya berubah itu kan kemarin sempat ini diboyong sama penghuni. Di sini kan di bawah itu ada sungai besar. Jadi sungai besar ya, namanya Sungai Cibareno. Banyak banget ya memakan korbannya banyak. Kemarin dia sempat diboyong sama musuhnya katanya. Tapi gue gak tahu bener gak tahu enggak gitu. Tapi sekarang dia sakit parah aja. Sebenarnya sih ada segerombolan orang katanya, gue juga gak tahu. Ada segerombolan orang yang mau
apa ya namanya, kalau orang sini namanya ngurak ini, ngurak sungai, ngambil ikannya. Terus dia ikut. Pas saudaranya nanya, mau kemana kamu? Ya, gitu. Kalau bahasa Sundanya mah, reka mana? Terus si abang nana jawab, beri lauk jeung batur lobaan tadi, udah nggak usah. Ini yang membuat orang yang terlena dengan keindahan anjir. Jadi mantap banget sumpah. Gue gak tahu nih harus kemana lagi. Ini gak tahu bener gak tahu salah ya. Gue gak tahu. Coba kita pakai sound ini ya. Ois, mantap. Kan di sana tuh. Jauh. Masih jauh anjir. Yuk. Gue takut kalau sendiri, kan gue sendiri, gak ada yang nemenin. Gue ditinggalin anjir. Sumpah, aduh tega. Dulu gue pernah bikin konten di sini, tapi ke bawah. Itu pas bulan Ramadan gue konten sini, tapi videonya gak gue launching ya, videonya sengaja. Enggak lah. Kebun bambu semua aja tuh, bambu tuh. Ini paling takut sini aja. Ini bambu, ini bambu. Gue ngerasa tadi gue diboyong deh ke bawah. Katanya pengennya ke bawah mulu tadi. Ini gue rasanya. Yuk buat kalian yang belum like dulu, yang belum subscribe dulu. Nanti gue bakal bikin konten yang lebih menarik dari ini. Tapi serius, ini bukan rekayasa ya. Yang tadi beneran. Gue gak ngada-ngada. Gue kerasa gitu dibawa ke bawah terus. Gak kan jalannya ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Yang tadi patokannya itu tadi daun pisangan yang udah kering. Itu patokannya tadi. Kata si ibu itu patokannya kalau mau ikut lurus nanti ada patokan itu pisang garing. Nah di sini gue bingung. Ini kemana? Ke bawah. Ini ke bawah ya? Yang ke bawah, ke atas. Kemana? Kalau kolang-kalingnya sih udah kelihatan sih, bentuknya emang kayak gitu tuh. Tuh, sana. Atau yang kayak gini nih. Ini bentuknya kayak gini. Enak, kayaknya sih enak gitu ya. Tapi gak tahu nih. Kita pakai sound ini lagi ya. Coba. Gue sumpah. Saya ngerasa ada yang janggal gitu. Dari pertama tadi pas dari sana gue gak tahu. Kalano katongo lempang. Oh berarti katongo, berarti benar jalan kalano itu sesat anjir. Lempang karena lempang sini sumpah anjir. Ini buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Gue sumpah ini belum nggak ngada-ngada ya. Tadi yang pas ke bawah serius, gue ngerasa ada yang nuntun gue ke bawah. Pas gue lihat sinar matahari kok makin cerah. Untung ada sinar matahari tadi, gue inget. Gue lanjut. Yuk kita sampai lihat dulu sama sana. Yuk. Oke guys, jadi itu adalah pohonnya dan itu adalah buahnya. Anjir, gede banget buahnya dan tinggi banget anjing. Bisa lah mematahkan hati sama tulang. Jadi si tukang manjatnya naik ke atas, terus nanti buahnya diturunin ke bawah, gak pakai tambang soalnya kan ini cukup datar juga. Kemudian setelah diturunkan dibawa ke
tenda ini kemudian dicincang, dipotong-potong. Kenapa harus dipotong-potong? Karena kenapa ya? Saya juga ya bingung. Cobalah nanti kita tanya-tanya. Yang pasti ini apa? Ini apa? Ini apa yang dibungkus? Apakah masak? Yuk kita. Oke, jadi kita udah sampai di tempat penyeluruhannya. Yuk kita tanya-tanya nih gimana nih prosesnya. Mang Abad. Kenan sih kudu dicacagan gitu. Loh, Loba apa sih na babari gitu ngasupun karena itu tuh drum. Nu babarinya. Itu sina babari. Nah, loba sih subuh. Nah, orang tanya ya ke Mang Hadna nih, juru masak ya. Mang Gunan kudu di kulub ya. Kudu. Emang Gunan. kudu asak. Jadi kudu asak. Cina getahna eueuhnya Mang. Jadi getahna berkurang terus aman dikonsumsi. Kurangnya segede gini, kalau isinya tuh kayak yang dibuka sama si ibu. Tuh. Ini yang udah dikukus. Tuh, kayak gini. Ntar dikukusnya selama berapa? Sejam, 2 jam. Sejam setengah. Itu waktu yang normal untuk mengukus kolang-kaling. Nah, kalau yang udah matangnya ini kayak gini. Tutupnya berubah dari yang warnanya hijau jadi coklat. Jadi coklat kayak gini tuh. Jadi ini cukup dibuka, dibelah sama pisau. Coba kita lihat, silahkan. Ini Bang Diki. Nih, kayak gini nih. Ini dibuka dulu, terus dikeluarin. Isinya segini. Isinya putih. Nanti ini digeprek ya. Ya kayak ayam geprek gitu. Ntar ini melebar terus direndam dalam air untuk beberapa saat supaya mengembang. Ini bisa jadi besar ya. Oke. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ini udah aman dikonsumsi karena getah dalam kolang-kalingnya udah berkurang gitu ya. Jadi gak akan menimbulkan gatal-gatal. Kelihatan nggak tuh? Kelihatannya mantap. Kalau nggak bulan puasa ini dicobain, berhubung lagi puasa jadi nggak dicobain. Oke guys, jadi kalau tadi udah dikukus, sekarang kita kukus lagi nih. Yuk kita masukin semuanya ke dalam drum kayak gini. Yuk masukin terus, yuk Mang Hadna masukin terus sampai penuh. Nah setelah penuh nanti kita kukus selama 1,5 jam ya. Wow guys, ini udah dikukus selama 1,5 jam ya. Warnanya berubah jadi brown, tadinya hijau jadi kayak gini. Yuk kita taburin semuanya ke bawah, tiriskan dulu supaya agak dingin gitu ya, soalnya kan panas kalau udah dikukus mah. Nah sekarang kita keluarin, kupas dari si cangkangnya, kita keluarin, ambil yang bagian putihnya aja ya guys. Ini namanya proses cokel menyongkel ya. Beda kalau ditekan itu perlu alat lagi, tapi ini cukup dicongkel pakai pisau. Nah setelah itu ditumbuk. Kenapa sih harus ditumbuk? Ya karena supaya kolang-kaling ini berubah jadi besar gitu ya, supaya kalau direndam dalam air nanti si kolang-kalingnya menyerap airnya gitu ya. Jadi ntar kolang-kaling yang ukuran segini bisa 2 kali lipat lebih gede dari ini ya. Itu dia supaya kolang-kalingnya besar gitu ya. Tumbuk terus yuk, tumbuk. Nah ini yang udah dicuci cerah banget ya, yang masa depan gue ini termasuk ukuran kolang-kaling yang jumbo ya. Kalau di pasar induk Kramat Jati ini termasuk yang jumbo, yang paling. Oke guys, tadi kan kita udah mengikuti kegiatan masyarakat di Kabupaten Lebak, Banten ya. Kalau di bulan Ramadan itu kegiatannya kayak gitu, ngumpulin kolang-kaling biar bisa dijual ke luar daerah. Sekarang gue mau sholat dulu, karena meskipun kita berada di hutan tapi kita tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim ya.
Karena di dunia ini gak ada yang kekal abadi. Ingat, setelah kehidupan dunia masih ada kehidupan berikutnya. Jadi persiapkan amal ibadah kita untuk kehidupan yang berikutnya. Insya Allah kalau amal ibadah kita bagus, insya Allah kehidupan kita di alam berikutnya akan bagus pula. Jadi tetap beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, kita udah duduk. Sekarang sholat di sana, tempat yang kedua. Pesan buat kalian semua, bagi yang udah kerja, tetaplah kerja pada jalurnya, cari kerja yang halal. Kalau kalian kerja di ranah pemerintahan, usahakan amanah ya. Oke. Karena di dunia ini gak ada yang kekal, semua akan mati pada masanya. Jadi tidak usah korupsi. Salat dulu, salat. Yang belum salat, zakat dulu. Karena jujur, salat itu bisa dilaksanakan di mana aja. Yang penting kita bisa berwudu. Kalau nggak ada air ya tayamum. Berhubung sini airnya melimpah, jadi salatnya pakai wudunya pakai air gitu. Udah ada salat dulu. Itu tadi tentang gimana cara mengolah kolang-kaling yang baik dan benar agar bisa dikonsumsi ya. Mungkin cukup sampai di sini. Untuk pengiriman biasanya kan orang sini ngirimnya ke daerah Depok, Jakarta, sama pokoknya di daerah Jabodetabek lah, sekitar situ. Nanti untuk pengirimannya kita lanjut part 2. Yuk, jangan lupa like, comment, share, and subscribe.